Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 6 Maret 2024, kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 53. Perikopnya Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pengawal tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan berduduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apa sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang ksatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak, tuanku kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk misbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Salomo, Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku
bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia, dan dari mezbah itu ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ya, jadi ini cerita pas pada masa tuanya Daud, dan boleh dibilang tidak lagi punya kemampuan untuk memimpin sebagai raja, maka diangkatlah Salomo menjadi raja. Walaupun ya sebelumnya si Adonia sudah bersiap-siap sebetulnya menjadi raja, tapi kemudian Salomo yang ditunjuk oleh Daud untuk diurapi dan kemudian diarak untuk menggantikan Daud sebagai raja. Nah, dari perikop ini ya, kita bisa melihat beberapa hal gitu ya, bahwa hidup ini ya mesti regenerasi gitu ya. Hidup adalah satu proses regenerasi. Tidak mungkin selamanya orang muda akan menjadi tua dan yang tua akan meninggal, dan begitu seterusnya. Dan dalam perikop ini kita lihat ketika Salomo sudah tua dan dia harus digantikan, dan dia menunjuk si Salomo. Ya, tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab dalam perikop ini, ya Adonia sebagai orang yang juga ya melihat ya sisi positif bagaimana pemerintah kan harus berjalan, harus berlanjut, harus berjalan, dan dia mempersiapkan diri. Ya, namun kemudian ternyata orang lain yang terpilih. Saya kira ini juga luar biasa si Adonia. Ketika dia tidak terpilih dan yang terpilih ada orang lain, dan dia menerima kemudiannya sujud menyembah raja. Saya kira ini juga satu bentuk orang yang memang sudah mempersiapkan diri, tapi juga punya mental yang kuat gitu ya. Dia mempersiapkan diri tapi tidak terpilih, tapi dia menerima. Ya, saya kira itu juga yang harus kita imani juga saat ini. Baik presiden, wakil presiden, siapapun terpilih, mungkin bukan orang yang kita pilih, ya tapi dewasalah kita untuk menerima siapapun yang terpilih. Begitu juga dengan anggota dewan, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, mungkin ada di antara kita ini yang sudah mempersiapkan diri gitu ya untuk duduk menjadi anggota dewan, tapi kemudian yang terpilih adalah orang lain. Belajarlah dari Adonia, harus siap tunduk kepada pejabat yang terpilih. Walaupun mungkin kita merasa terbaik, tapi itulah yang ya dalam perikop ini yang diurapi Tuhan, yang terpilih. Dan siapapun kita yang wajib menghormati pejabat pemerintah yang terpilih. Ya, saya kira itu yang jadi renungan yang bisa kita angkat dari seorang Adonia. Nah, kemudian tokoh yang kedua adalah Salomo. Nah, Salomo ini kan sebetulnya adalah anak dari istri yang bukan sesuatu yang baik gitu ya. Bukan sesuatu yang baik. Tapi marilah kita belajar dari perikop ini bahwa siapapun akan bisa dipilih Tuhan, tidak terlepas dari latar belakang apapun. Siapapun bisa terpilih dari Tuhan. Dan saya kira banyak gereja-gereja di Medan ini bukan orang yang lahir di Medan gitu ya. Pemimpin-pemimpin di Medan ini bukan orang yang lahir di Medan, tapi mungkin dari daerah-daerah kabupaten kota yang ada di sekitarnya. Mungkin dari Tarutung sana, dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, mungkin dari Tanah Batak sana dan lain-lain.
yang maju dan kemudian berhasil gitu ya duduk di kursi pemerintahan. Ya, si Komeng tuh jadi anggota Dewan Pusat itu, si Komeng. Ya, dan ya kita patut untuk menghormatinya. Nah itu kita melihat dari sisi Salomo. Dan dari tokoh yang ketiga adalah Daud. Yang dikatakan Daud dia sangat bersyukur. Dalam masa tuanya dia melihat anaknya gitu ya untuk menggantikan dirinya. Saya kira itu salah satu berkat yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Akan melihat anak cucunya. Nah itu kan berkatnya, umur panjang dan kesehatan. Orang yang taat kepada Tuhan akan melihat anak cucunya. Itu menunjukkan satu berkat Tuhan yang besar. Maka siapapun kita yang sudah berumur tua dan masih melihat cucu, anak cucu, patut bersyukur, bukan bersungut-sungut. Patut kita bersyukur. Dan Raja Daud bersyukur. Ya. Dia sangat bersyukur. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Ya, itu iman orang yang punya iman besar ya. Dan dia mensyukuri oleh karena dia melihat bahwa itu adalah berkat Tuhan. Ya, melihat berkat Tuhan. Saya kira itu juga jadi perenungan bagi kita. Kalau ada lagu pujian itu, belajarlah untuk menghitung berkat Tuhan. Bukan kita bersungut-sungut untuk menantikan berkat Tuhan. Belajarlah untuk menghitung berkat Tuhan betapa besar, dan biarlah itu jadi pujian kepada Tuhan. Ketuahan kalau saya magikan kata di bata ingin simakaikan saya baskeluh tatap tepo hari. Haleluya. Amin.